Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sohair Rahman Hakim dengan NIM 072002000005. Di sini saya akan mengangkat sedikit tema, yaitu bertemakan peranan geologi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Jokowi. Baik, memang sejauh ini geologi identik dengan eksplorasi dan eksploitasi bidang migas dan minerba. Sampai tahun 2000-an, orientasi mahasiswa setelah lulus ingin bekerja di kedua bidang itu karena menjanjikan penghasilan yang jauh di atas rata-rata. Hasil dari riset kecil-kecilan di sebuah perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan tersebut. Kini dalam beberapa tahun terakhir, harga migas dan minerba merosot, mulai dari ririkan ke bidang lain termasuk bidang geologi teknik. Apalagi pemerintahan Jokowi ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Ditambah lagi jumlah prodi geologi yang meningkat drastis sehingga lulusan geologi menumpuk yang tentu saja tak mungkin tertampung di industri migas dan minerba. Kesempatan berkarya di geologi teknik menjadi kian terbuka manakala Menteri Pekerjaan Umum adalah lulusan geologi. Ada nuansa berbeda ketika posisi tertinggi di Kementerian PPUPR dikomandani oleh seorang geolog. Peran ilmu geologi yang sebelumnya seakan berada di daerah pinggiran, kini ditarik ke tengah. Geologi sudah dijadikan poros keberhasilan pembangunan infrastruktur. Geologi menjadi kunci keselamatan pembangunan infrastruktur. Dibangunnya Bendungan Jati Gede yang sudah mengkarak puluhan tahun selain karena instruksi dan dari pemerintah Jokowi tidak lepas dari nyali Menteri PUPR. Selama ini salah satu faktor yang membuat takut adalah keberadaan sesar Baribis yang melewati bendungan tersebut. Bagi Menteri Basuki, kebesaran sesar bisa disiasati berdasarkan kajian ilmiah dengan meminimalisir resiko yang mungkin ditimbulkan oleh sesar tersebut. Kemudian peran geologi sangat vital dalam pembangunan infrastruktur. Dari analisis geologi, hasilnya akan memberikan kesimpulan apakah bangunan infrastruktur itu tetap dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, bagaimana strategi meminimalisir resiko? Di sini geolog akan memberikan masukan kepada ahli teknik sipil sebagai pelaksana pembangunan. Dalam basis analisis, selain faktor daya dukung tanah, fenomena geologi juga menjadi faktor krusial. Misalnya, apakah daerah tersebut merupakan wilayah gempa atau daerah patahan, atau bagaimana jenis batuan dan struktur stratigrafi dan sebagainya. Kajian tersebut menjadi kebekal untuk merancang bangunan yang kelak tahan terhadap fenomena geological hazard. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.